Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman yang menggunakan aplikasi GeoGebra. Anggota kelompok 1 yaitu Indria Zahra Azwal, Nesha Shakila, Quina Syamria, dan Rani Marsyanda. Materi yang pertama, pembuktian luas segitiga. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu adalah membuka aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra pada umumnya berbahasa Inggris, namun kita dapat mengubahnya menjadi bahasa Indonesia ataupun bahasa yang kita inginkan dengan cara klik 3 garis pada pojok kanan atas. Akan muncul beberapa menu, lalu klik menu pengaturan atau setting, pilih bahasa atau language, lalu ubah ke bahasa Indonesia. Jika sudah, klik tanda silang. Kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu hilangkan terlebih dahulu sumbu dengan cara klik kanan kursor lalu klik sumbu, maka sumbu akan hilang dan hanya akan tertampil kisi-kisinya saja. Kemudian langkah yang berikutnya, buat slider atau luncuran. Klik tool luncuran, klik sembarang tempat pada tampilan grafik, maka akan muncul kotak. Pada kotak itu pilih sudut, lalu isi pada intervalnya isi minimum 0 derajat, maksimumnya 180 derajat, dan kenaikannya 1 derajat. Jika sudah, klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah segitiga ABC. Klik poligon, lalu klik 3 posisi titik pada tampilan grafik. Klik titik A, lalu titik B, titik C, dan kembali lagi ke titik A. Kita dapatkan sebuah segitiga ABC. Lalu kita harus membuat lagi sebuah segitiga yang berhimpit dengan segitiga ABC dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Klik titik B, lalu klik lagi sebuah titik, maka akan terbentuk titik D, lalu klik titik C dan kembali lagi ke titik B. Sekarang kita mempunyai dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga BCD. Kemudian kita akan membuat titik tengah dari sisi AB dengan cara klik titik tengah atau pusat, lalu klik titik A dan titik B. Maka akan muncul titik E yang merupakan titik tengah dari sisi AB. Kita akan membuat segitiga ABC ini berputar terhadap titik E searah jarum jam, yaitu dengan cara klik tool rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kemudian klik segitiga ABC, lalu klik titik E. Akan muncul sebuah kotak seperti ini. Di bagian sudut itu kita isi sesuai dengan slider yang telah kita buat, yaitu alpha, lalu pilih searah jarum jam, lalu klik OK. Maka akan muncul sebuah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita akan mencoba gerakan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini dengan menggunakan slider, sehingga ini akan diperoleh sebuah segi 4. Kita akan melakukan hal yang sama pada segitiga BCD, yaitu kita akan yang pertama menentukan titik tengahnya dari sisi BD dengan cara klik titik tengah atau pusat, lalu klik titik B dan titik D, maka akan muncul titik F yang merupakan titik tengah dari sisi BD. Kemudian klik tool rotasi objek mengitari titik dengan sudut, lalu klik segitiga BCD dan klik titik F, maka akan muncul sebuah kotak. Di bagian sudut kita tetap isi slider alpha karena ingin memakai slider yang sama, lalu pilih yang berlawanan arah jarum jam, lalu klik OK. Maka akan muncul sebuah segitiga D aksen, C aksen 1 dan B aksen 1. Dapat dilihat bahwa luas segitiga sama dengan setengah luas segitiga.
Jika panjang segi 4 sama dengan panjang alas segitiga, lebar segi 4 sama dengan tinggi segitiga, maka luas segitiga sama dengan setengah dari panjang segi 4 dikali lebar segi 4 sama dengan setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nah, jika agar gambar bergerak, maka klik kanan pada luncuran, klik animasi hidup. Maka dapat dilihat animasi ini dapat bergerak. Selanjutnya materi yang kedua yaitu membuat animasi gerak luas segitiga dengan pendekatan persegi panjang. Pada materi yang kedua ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pilih toolbar point atau titik baru, lalu buatlah 5 buah titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Titik C ini akan kita ubah menjadi, kita rename dengan cara klik kanan pada titik C, lalu menamai ulang atau rename menjadi A1. Kemudian buatlah daerah arsiran dengan memilih toolbar polygon, kemudian mulailah klik setiap titik. Lakukan dari titik A, B, D, E, dan kemudian kembali lagi ke titik A sehingga akan didapatkan poligon seperti pada tampilan grafik ini. Selanjutnya, pilih slider atau luncuran, klik sembarang tempat, lalu pada pilih klik sudut, lalu pada keterangan interval minimumnya 0 derajat, maksimumnya kita ubah menjadi 180 derajat, kenaikannya tetap 1 derajat. Klik OK. Lalu pada bagian input atau masukkan, masukkan rumus. Yang pertama, rotasi kurung siku D, alfa, B, lalu enter. Lalu masukkan rumus kedua, rotasi kurung siku A1, alfa, B, lalu enter. Terakhir masukkan lagi ke input rumus rotasi kurung siku B, alfa, B, lalu enter. Kemudian buatlah poligon dengan memilih toolbar poligon seperti sebelumnya. Pilihlah 3 titik yang baru terbentuk tadi sehingga terbentuk sebuah segitiga. Langkah selanjutnya, klik toolbar point atau titik baru, buatlah titik F yang sejajar dengan A, titik H yang sejajar dengan E, lalu sebuah titik G yang akan kita ubah menjadi A2. Lalu buat poligon dari titik A, F, H, E, lalu kembali ke A sehingga terbentuk poligon AFHE. Sama halnya seperti tadi, pilih slider atau luncuran pada toolbar, lalu klik pada sembarang tempat. Lalu akan muncul kotak
pilih sudut. Pada interval kita isi 0 derajat, maksimum 180 derajat, dan kenaikan 1 derajat. Lalu klik OK. Cari input lagi atau masukkan. Nah, masukkan sebuah rumus rotasi kurung siku H, min beta, F, lalu enter. Rumus kedua rotasi kurung siku A2, min B, F, tutup kurung siku, lalu enter. Rotasi kurung siku F, min B, F, lalu enter. Dari ketiga rumus tersebut terbentuk 3 titik baru. Buatlah poligon dari ketiga titik tersebut dengan klik toolbar poligon, lalu klik ketiga titik tersebut, maka akan terbentuk sebuah segitiga baru. Untuk mengubah warna ataupun mempercantik poligon yang sudah dibuat, klik kanan kursor pada poligon, kemudian pilih pengaturan, lalu terpilih warna. Nah, di sini terdapat berbagai macam pilihan warna sesuai yang kita inginkan. Kita dapat memilihnya. Untuk menggerakkan slider atau luncuran secara otomatis, silakan klik kanan pada slider atau luncuran yang telah dibuat, kemudian pilih animasi hidup atau animation on, atau pada pojok kiri bawah itu juga terdapat tanda untuk memberhentikan atau memulai animasinya.